Bayangkan, Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara agraris, negeri dengan tanah subur, iklim tropis yang mendukung, dan lahan luas yang sanggup menumbuhkan hampir semua jenis tanaman. Namun, apa jadinya ketika bangsa sebesar ini justru menggantungkan nasib pangannya pada negeri seberang lautan? Inilah kenyataan pahit. Kebijakan impor Amerika Serikat, negara adidaya yang konon menjunjung perdagangan bebas, telah membuat para petani kita menjerit, industri kecil gulung tikar, dan kedaulatan pangan kita terkikis perlahan. Semua itu terjadi hanya karena satu hal, ketergantungan. Amerika Serikat selalu mengumandangkan jargon free trade, perdagangan bebas, di mana semua negara bisa saling bertukar produk tanpa hambatan. Sekilas, ini terdengar indah, pasar terbuka luas, produk mengalir bebas, konsumen bisa memilih dengan harga lebih murah. Tapi di balik itu, ada jebakan tersembunyi. Karena ketika Indonesia membuka keran impor, produk-produk Amerika yang mendapat subsidi besar dari pemerintahnya masuk dengan harga sangat rendah. Dari kedelai, gandum, jagung, hingga kapas, semuanya datang deras ke pasar kita. Dan hasilnya, produk petani lokal kalah bersaing. Hasil panen kita dihargai murah, hingga banyak petani menyerah meninggalkan lahannya. Ambil contoh kedelai. Siapa sangka, makanan rakyat yang begitu identik dengan Indonesia, tahu dan tempe, ternyata bergantung pada impor. Lebih dari 70% kebutuhan kedelai nasional kita dipasok dari Amerika Serikat. Setiap kali harga kedelai dunia naik, Indonesia langsung goyah. Para pengrajin tahu tempe menjerit karena harga bahan baku melambung. Sementara petani kedelai lokal, mereka memilih berhenti menanam. Harga kedelai lokal tak bisa menandingi harga impor, karena Amerika sudah lebih dulu mensubsidi petaninya. Ironis sekali, negara sebesar Indonesia dengan tanah subur dan tenaga kerja berlimpah justru tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena pasar kita dikuasai produk dari luar, bukan hanya kedelai. Industri tekstil kita pun tergantung pada kapas impor dari Amerika. Harga kapas dunia ditentukan di bursa internasional yang mayoritas dikuasai negara-negara maju. Petani kapas lokal pun tak mampu bersaing, hingga akhirnya hampir punah. Begitu juga dengan jagung dan gula. Ketika impor membanjir, harga jatuh di tingkat petani. Dan lebih menyakitkan lagi, devisa negara kita terkuras hanya untuk membayar impor bahan pangan dan bahan baku yang sebenarnya bisa kita hasilkan sendiri. Amerika bukan hanya menjual produk, mereka bermain strategi. Pemerintah mereka memberikan subsidi besar-besaran kepada petani di sana. Akibatnya, harga kedelai atau jagung dari Amerika bisa ditekan jauh lebih murah dari harga produksi normal. Saat masuk ke Indonesia, produk itu tampak murah meriah. Tapi di balik harga murah itu, ada agenda besar, membuat negara lain bergantung. Inilah yang disebut dumping terselubung. Sekali kita sudah ketergantungan, mereka bisa mengendalikan harga sesuka hati. Dan Indonesia hanya bisa pasrah mengikuti permainan. Bayangkan seorang petani kecil di Grobogan, Jawa Tengah. Ia menanam kedelai dengan penuh harapan, berharap panen bisa menutup biaya sekolah anaknya. Tapi saat panen tiba, harga jatuh karena pasar sudah penuh dengan kedelai impor. Keringat berbulan-bulan hanya terbayar dengan angka yang bahkan tak cukup untuk membeli pupuk. Akhirnya, lahan ditinggalkan, anak muda desa enggan bertani, dan para petani beralih profesi menjadi buruh atau merantau ke kota. Inilah wajah nyata dampak kebijakan impor. Di balik semangkuk tahu tempe yang kita makan setiap hari, ada kisah getir petani yang terpinggirkan. Mungkin sebagian orang berpikir, bukankah impor membuat harga lebih murah bagi konsumen? Ya, benar, dalam jangka pendek. Tapi lihat dampaknya dalam jangka panjang. Petani kehilangan pendapatan, industri lokal tertekan karena bahan baku tak stabil. Ketergantungan pada impor menguras cadangan devisa, dan yang paling berbahaya, kedaulatan pangan hilang. Bayangkan, jika suatu hari Amerika menghentikan ekspor kedelai atau menaikkan harganya setinggi langit, apa yang bisa kita lakukan? Indonesia akan lumpuh. Pertanyaan pentingnya, apakah Indonesia hanya bisa pasrah? Jawabannya, tidak. Indonesia punya semua modal untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tanah subur, iklim tropis, tenaga kerja, hingga pasar yang besar. Yang kita butuhkan adalah kemauan politik yang kuat,
memberi insentif nyata bagi petani lokal, mengembangkan riset dan bibit unggul, menghidupkan kembali lahan tidur, dan melindungi pasar domestik dari serbuan impor murah yang tak adil. Kita tidak perlu menutup diri sepenuhnya, tapi kita harus berani berkata, cukup, Indonesia harus kembali berdaulat atas pangannya. Sahabat, ini bukan sekadar cerita tentang kedelai atau kapas. Ini adalah soal martabat bangsa. Selama kita terus bergantung pada impor, selama itu pula kita dikendalikan oleh kebijakan negara lain. Kita mungkin bisa bangga disebut sebagai negeri agraris, tapi apa artinya jika pangan pokok kita ditentukan oleh Amerika? Pertanyaannya sederhana. Apakah kita rela masa depan anak cucu kita ditentukan oleh harga yang dipasang di pasar dunia? Atau kita mau bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri? Pilihan itu ada di tangan kita semua.